Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel, channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Saudara, hari ini adalah malam Jumat dan kita sudah lama tidak membahas masalah lirik dari lagu-lagu Indonesia. Maka untuk malam ini sekaligus malam Jumat kita bahas lirik lagu tentang hari Jumat. Salah satu lagu yang membicarakan tentang hari Jumat adalah lagu Hari Jumat berjudul Hari Jumat dari Ibu Hajah Ida Laila. Saya akan sampaikan lirik yang tersebar luas di short aja yang sekitar 1 menit sehingga tidak terlalu lama. Liriknya kalau yang Ibu Hajah Ida Laila tentu saja melengking, bening, enak, tapi saya coba untuk mengungkapkan liriknya. Hari Jumat, hari mulia, dikabulnya semua doa, dan juga datangnya hari kiamat akhir mata. Telah tertulis di dalam kitab hadis yang mulia, barang siapa sengaja 3 kali meninggalkannya, maka ia tertolonglah. Jadi barang siapa yang 3 kali sengaja meninggalkan sholat Jumat itu gampangannya adalah murtad. Tapi ada 3 hal dari lirik pendek ini. Lirik pendek ini yang pertama adalah hari Jumat hari mulia, dikabulkannya semua doa. Kemudian juga datangnya kiamat. Dan yang keempat adalah pesan untuk tidak meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja tanpa alasan syar'i. 3 kali ini adalah sebuah hal yang celaka. Ya, jadi Anda akan termasuk orang yang murtad. Yang pertama adalah kesan saya dari lagu lirik yang ini itu 2 bait. 2 bait yang menyatakan hari Jumat ini sangat komunikatif tentunya, langsung dan dipahami tentu saja oleh masyarakat. Itulah barangkali kelebihan dari dakwah-dakwah dengan lagu, ya, dengan lagu atau melalui lirik atau melalui musik. Ya, biasanya memang dijadikan lirik, yang lirik itu semacam bercerita, ya, sudah menyatakan, mengungkapkan secara lugas, dan itulah secara lugas dan mudah diingat pula. Jadi itu kelebihannya, ya. Jadi ketika lagu ini kalau nggak salah tahun 70-an, saya masih kecil, saya masih SD, itu kita bisa mendengarkan lagu-lagu ini bersama lagu-lagu agamanya Rhoma Irama. Maaf. Nah, kita awali dengan hari Jumat hari mulia. Ini kita sudah saling memahami, ya, bahwa hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, ya, dari 1 minggu yang merupakan penghulunya hari adalah hari Jumat, ya. Jadi hari Jumat itu hari mulia dan hari raya, ya, hari raya tiap minggu adalah hari Jumat. Makanya banyak sekolah-sekolah muslim
dulu itu liburnya hari Jumat. Termasuk saya sejak mengajar pada tahun 90-an, akhir 80-an, mengajar di SMA Islam Ta'alum Huda Bumiayu maupun di SMA Yanuris Lingapura, itu liburnya hari Jumat, ya, liburnya hari Jumat, dan itu memang bisa menjadikan kita siap lahir batin ketika kita pergi ke Jumatan, ya, pergi ke masjid. Nah, itu banyak yang memuliakan hari Jumat dengan menjadikannya hari raya, menjadikannya hari libur sekolah dan sebagainya. Ini tentu saja berbeda dengan kalau liburnya Sabtu Minggu atau yang lainnya. Libur hari Jumat tentunya kita akan banyak konsentrasi bagaimana bisa mempersiapkan diri untuk pergi ke masjid lebih dini, karena sunnah kita pergi sholat Jumat kan yang termasuk awal karena kalau kita datang ketika khatib sudah naik mimbar, itu kan dinyatakan bahwa malaikat pencatatnya sudah menutup buku kehadiran. Itu gampangannya begitu, ya. Jadi hari Jumat hari mulia. Mohon maaf yang kami sampaikan ini lirik, jadi agar lebih mudah aja. Karena menurut saya dakwah dengan lirik memang menjadi satu yang punya nilai positif atau nilai lebih, di mana poin-poinnya sampai dan mudah diingat karena sering diulang-ulang untuk senandung. Itu hari Jumat, hari mulia. Nah itu ya hari mulia, Sayyidul Ayyam. Nah kalau orang-orang bilang itu Sayyidul Alam, Sayyidul Ayyam. Jadi penghulunya dari hari-hari. Nah kemudian poin yang kedua adalah dikabulkannya semua doa. Nah ini yang poin yang sangat penting. Jadi malam hari ini sampai besok pergantian hari di kalender Komariah kan maghrib. Jadi hari ini sampai besok asar sebelum maghrib itu adalah hari Jumat, di mana kita doa-doa kita itu mustajab. Salah satu doa yang dikabulkan, ya. Dikabulkan semua doa. Jadi kita jangan melewatkan hari Jumat ini untuk berdoa. Itu tadi, ya, kenapa dulu itu bapak-bapak kita, kakek-kakek kita itu meliburkan sekolah itu hari Jumat, karena dengan hari Jumat libur kita bisa fokus berdoa dan sebagainya, ya. Habis subuh bisa iktikaf untuk mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna, ya. Jadi saya ulangi lagi, dari subuhan hingga suruh kita iktikaf, kita diakhiri dengan sholat 2 rakaat suruh, ya, 15 menit setelah pas suruh. Jadi waktu syuruknya misalnya 06.50, berarti kita sholatnya itu sekitar 15 menit dari itu. Nah itu kita sholat sunnah syuruk setelah iktikaf dari subuhan. Jadi kita sholat jamaah dan punya iktikaf, dan kemudian melakukan sholat 2 rakaat syuruk, itu adalah pahalanya sama dengan naik haji dan umroh yang sempurna. Nah ini hal-hal yang mungkin sangat sayang, ya kan, kalau kita lewatkan. Nah bagi mereka yang hari Jumat libur, ini satu yang bisa menjadikan sebuah umroh dan haji yang sempurna setiap minggu, kalau kita bisa libur di hari Jumat, apalagi hari Jumat hari mula, sehingga doa-doa yang kita baca sejak
itikaf di masjid ba'da sholat subuh sampai syuruk, itu juga doa-doanya makbul. Setelah itu mungkin sarapan dan sebagainya, kita baru sholat duha, doanya juga makbul. Nah itu untungnya kalau hari Jumat libur. Nah itu satu hal yang sangat menguntungkan bagi mereka yang memang hari Jumat libur. Nah kemudian kita juga bisa dari sholat duha, kemudian kita bisa melakukan atau kita bisa hadir di sholat Jumat secara lebih dini. Dan tentu saja doa-doanya kita juga bisa banyak, apalagi nanti setelah sholat duha juga, setelah sholat Jumat kita juga masih bisa sholat, kita masih bisa berdoa, karena memang kita bisa menjadi hari raya kalau hari Jumat dijadikan hari libur. Gitu. Nah ini sayang sekali sekarang banyak sekolah-sekolah Islam yang justru menyesuaikan liburnya hari Minggu, Sabtu Minggu. Nah, menyesuaikan pola hidup modern Sabtu Minggu untuk hangout. Itu yang diharapkan dari orang-orang modern itu inginnya Sabtu Minggu libur biar bisa untuk keluarga dan sebagainya. Padahal hari Jumat libur pun bisa untuk dijadikan hari temu keluarga. Pagi-pagi sebelum berangkat kita bisa ketemu atau malah itikaf bareng. Ya, itu sebenarnya bisa. Nah jadi hari Jumat, hari mulia, dikabulkannya semua doa. Jangan lupakan, jangan lewatkan hari Jumat, malam Jumat dan hari Jumat itu untuk banyak berdoa, dan tentu saja juga dengan sholawatnya, ya, karena sholawat itu kan doa kepada Nabi, ya, sholawat kepada Nabi. Kita berselawat kepada Nabi berarti kita juga akan mendapatkan imbas kita disolawati, kita mendapatkan kehormatan tersendiri, dan tentu saja adalah harapan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhirat nanti. Hari Jumat, hari mulia, dikabulkannya semua doa, dan juga datangnya hari kiamat akhir masa. Jadi hari Jumat ini merupakan hari hadirnya atau terjadinya kiamat kubro, ya, kiamat besar, sehingga tiap malam Jumat memang kita tidak tahu kapan terjadinya, bisa kiamat-kiamat kecil, kapan terjadinya itu semua. Yang jelas kita bisa memanfaatkan malam Jumat untuk, biasanya kalau orang berkeluarga itu untuk beribadah secara khusus dengan istri, ya, dengan istri, suami istri, itu ibadah khusus, ya, karena malam Jumat malam mulia. Harapannya kalau jadi mulia juga, itu kan sebuah konsekuensi, karena harinya hari mulia, doanya dikabulkan. Jadi kalau itu jadi, doa jenazahnya pun dikabulkan, anak kita terlepas dari godaan setan. Itu sebuah konsekuensi yang logis, ya. Jadi itu sangat pas, ya. Jadi untuk akan hadirnya akhir masa, hari kiamat ini, kita penting untuk banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beristighfar, dan tentu saja banyak-banyak bersolawat agar kita juga mendapatkan syafaat. Karena kita amalan andalan kita apa sih? Sejauh mana sih amalan kita? Apakah amalan kita, jelas sholat kita benar-benar khusyuk, benar-benar sholat kita benar-benar tanharil fahsya'i wal munkar. Nah, ini kan satu yang perlu dipertanyakan. Nah, itulah lirik pada sebelum referen, ya, bahwa hari Jumat datangnya hari kiamat akhir masa. Menurut nasihat dari lagu Hari Jumat Ida Laila. Dan yang terakhir, ketika referen kita diingatkan, ya, telah tertulis, artinya telah dinyatakan dalam Al-Hadis bahwa barang siapa yang sengaja menekan 3 kali sholat Jumat dengan sengaja tanpa
alasan syar'i tentunya itu menjadikan kita keluar dari Islam. Nah, jadi hati-hati ya, jangan sembrono ya, karena banyak karena alasan kendaraan dan sebagainya pulang sekolah dari sekolah itu anak-anak ngejar kendaraan akhirnya tidak bisa sholat Jumat. Ini perlu dikontrol ya. Alhamdulillah selama saya mengajar, kalau di SMA Islam Ta'amul Huda saya libur hari Jumat, kalau di sekolah saya yang di Jakarta itu saya ada masjid, ada kewajiban bahwa anak-anak yang laki-laki sholat Jumatan di situ ya. Guru-guru terutama yang ibu-ibu yang menjaga semua pintu gerbang agar anak-anak tidak lolos dari sholat Jumat bersama, karena memang khawatirnya ketika di jalan belum sampai ke rumah Jumatan sudah habis. Jadi ada sesuatu yang betul-betul kita sistematiskan agar anak-anak tetap bisa sholat Jumat di sekolah. Tentu saja pada kasus-kasus khusus yang mungkin dia perlu ada keperluan dan sebagainya, tentu saja itu harus sepengetahuan oleh orang tuanya, sehingga kita sholat Jumatnya betul-betul teratur. Apalagi di sholat Jumat itu di antara dua khotbah itu ada waktu yang mustajab ya, antara dua khutbah itu ada waktu mustajab, dan itu yang kadang-kadang kita khatib tidak mengingatkan, sehingga ketika duduk di antara dua khutbah dari bagi khatib, makmum itu jamaah itu lupa untuk memanjatkan doa, padahal itu waktu mustajab. Jadi kalau Anda menjadi khatib ya, biasakanlah untuk mengingatkan bahwa ini nanti akan ada duduk di antara dua khutbah, waktu untuk saatnya berdoa baru menutup khutbah pertama. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Misalnya begitu, misalnya. Nah, ini tentu saja akan memberikan kesempatan pada jamaah untuk melakukan doa di saat khatib duduk, dan khatib pun duduknya diupayakan yang cukup untuk berdoa, beberapa doa, katakanlah doa al-maksurat, sehingga jamaah bisa membaca doa-doa al-maksurat itu dengan cukup waktu yang diberikan oleh khatib, karena khatib pun tentu saja berdoa. Itu. Jadi itulah beberapa catatan dari lirik lagu Hari Jumat yang dinyanyikan oleh Hajah Ida Laila, yang dengan suara begitu, kalau saya menilai suaranya Ida Laila ini begitu menyentuh, tinggi, melengking, bening, dan merdu, sehingga kita itu terbuai terayun ya, dengan nasihat hari Jumat yang begitu bersahaja ya, dalam makna mengambil intisari dari berbagai hadis untuk disampaikan dengan lirik, dan itu mudah sampai kalau ilmu komunikasi, mudah sampai ke komunikan ya, karena lirik itu begitu indah dan begitu bersahaja. Demikian pemaparan kami tentang lirik lagu Jumat dari Ida Laila. Lagu Jumat yang short term ada di Guru Bangsa Channel. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.